Kayak grup male K-pop, Yes. kamu pengen masuk kemana? Who's your favorite group idol? BTS. BTS. Oke, kita aminin dulu ya. Aminin dulu. Kenapa Amin. aku bisa bertahan? Ya karena aku pengen merubah situasi kondisi keluarga saat itu. Ngelihat video klipnya juga gitu ya, ada nuansa K-popnya juga. Apa Korean style itu menjadi barometer kamu dalam dunia fashion? Korean style, iya. Cuman aku tidak ke satu kiblat gitu loh. Jadi aku beberapa aku lihat fashionnya, terus aku mix and mix sama ada yang di diri aku, kekurangan atau kelebihnya aku tutupin. Nah ini, ya adanya perubahan dalam wajah, Ya. ya. Yang pasti sudah banyak yang tahu juga gitu ya. Apakah kamu mengiyakan ini atau pengen menjawab dari pertanyaan ini? Iya. Oke. Ada perubahan dari hidung. Ada perubahan Yes. ya. Oke, kita akan lihat dulu nih VT berikutnya dari sebuah foto ya. Apa sih perubahan-perubahan yang memang lain dulu lain sekarang? Ini Ryan yang dulu ya. Yes. Oke, dengan rambutnya poni lempar. Oke, dengan posenya. Wah, ini tuh masih SMA. SMA. Ya. Pernah mendapatkan, ya semua orang kita tahu lah, kita pernah merasakan titik terendah gitu ya. Titik terendah yang pernah kamu rasakan semasa hidup kamu hingga saat ini? Titik terendah itu saat aku nggak bisa makan. Oh ya? Yes. Kapan itu? Waktu aku awal ke Jakarta. Karena pada saat itu memang masih belum ada pekerjaan, belum ada Nggak uang. ada sama sekali. Aku harus membayar kuliah, aku harus membayar motor yang tadi saya cicil, itu, ya. Terus aku juga harus membayar perintilan-perintilan yang ada di kuliah juga kan, selain semester itu. Jadi aku seminggu itu kadang aku sengaja berpuasa untuk menyiasati keuangan itu sebenarnya. Wow. Ya. Kan kamu ada teman di situ, apakah teman ngebantu atau gimana? Temanku bantu, tapi kan temanku juga dia kan kuliah juga kan. Ya, jadi punya keperluannya sendiri, aku ya. cuman ketemu beliau itu di saat pagi ataupun larut malam. Oke. Sempat merasa putus asa nggak, dan akhirnya kamu pengen pulang lagi ke Majalengka, atau apa yang membuat kamu tetap bertahan di situ? Karena kamu kuliah juga ya. Kenapa aku bisa bertahan? Ya karena aku pengen merubah situasi kondisi keluarga saat itu. Gitu. Karena aku cuma anak satu-satunya, dan kalau bukan aku, ya siapa lagi? Gitu yang akhirnya menjadi kekuatan buat kamu. Karena karena mamaku juga berjuang sampai aku kehilangan kasih sayang bertahun-tahun, itu hanya biar ya aku hidupnya sama seperti orang lain. Ya. Tapi itu pun tidak cukup kalau misalkan aku hanya tetap tinggal di kampung gitu. Jadi aku memberanikan diri ke Jakarta dengan bagaimana caranya ya untuk menggapai kesuksesan itu. Oke, berarti sosok yang sangat menginspirasi dalam hidup kamu adalah ibu, mama. Ibu. Ya? Oke, tapi mama sekarang udah pindah ke Indonesia lagi atau Udah. masih? Oke. Udah. Ya, nah tadi kita sudah mendengarkan ya cerita dari kehidupan Rian gitu ya. Ternyata mungkin benar apa yang dikatakan orang-orang gitu ya, from zero to hero gitu. Kadang-kadang kita untuk bisa mendapatkan posisi kita, ya bisa dikatakan hero lah. Kita menjadi pemenang buat diri kita sendiri adalah bagaimana struggle-nya kita mencapai sebuah proses dimulai dari zero, dari nol. Oke, dan sekarang kan melihat pencapaian kamu, dan kamu sekarang menjadi sorotan juga gitu. Nah, akhirnya apa sih kamu bisa spend time buat diri kamu sendiri? Untuk bisa menginspirasi kamu lagi, untuk selalu berkarya lagi? Ya
hidup kan terus berjalan ya. Ya. Jadi apa yang selagi aku muda, apa yang aku belum capai, ya aku terus jalani. Hobi kamu tuh apa sih sebenarnya? Hobi aku tuh lebih ke traveling sama bermusik. Traveling sama musik. Berarti traveling ini traveling keliling Indonesia atau luar negeri? Keliling Indonesia dan keluar negeri. Nah itu kamu sukanya apa? Kayak hiking atau mungkin traveling yang emang seru-seruan menikmati Seru-seruan budaya aja di sana? sih, seru-seruan aja, lebih ke random aja. What is your favorite place? Di mana nih? Di luar negeri atau di Indonesia juga nggak apa-apa? Di luar negeri, bagian mana dulu nih? Oke, Asia deh. Singapura. Oh Singapura? Yes. Oh ya? Kenapa suka Singapura? Karena pertama nggak macet. Itu lebih ke kita juga lebih ke untuk inspirasi itu kayak lebih tenang gitu loh. Kita juga tidak kayak nggak ke grusuk-grusuk gitu loh. Kayak kita jadi ke bawah adem gitu loh. Jadi kayak tenang aja. Anaknya city boy banget ya. Oke. Tapi untuk merilis semua segala emosi-emosi yang ada itu pasti kan dari yang namanya traveling, terus juga berkarya, apalagi bermusik. Tapi ada juga nih untuk merilis semua emosi dan nggak tahu kenapa kalau misalnya kita berpenampilan menarik itu menjadi mood booster juga. Nah, buat kamu sendiri nih, sepenting apa sih dalam berpenampilan? Karena kebetulan aku suka fashion ya, dan apalagi sekarang aku udah terjun ke dunia showbiz itu, menurut aku itu penampilan tuh nomor satu loh. Oke. Ya. Ya. Kita sebagai orang yang udah terjun ke dunia showbiz, apalagi untuk masyarakat dari atas sampai bawah kita harus perhatikan. Dan kebetulan aku dari dulu suka yang namanya fashion. Oke, karena dari fashion tuh menentukan jati diri juga ya. Oke, nanti kalau misalnya kita ngeliat dari fashionnya, karena mungkin tadi kan sempat ngelihat video klipnya juga gitu ya, ada nuansa K-popnya juga. Apa Korean style itu menjadi barometer kamu dalam dunia fashion? Korean style, iya. Cuman aku tidak ke satu kiblat gitu loh. Jadi aku beberapa aku lihat fashionnya, terus aku mix and mix sama ada yang di diri aku, kekurangan atau kelebihnya aku tutupin. Oke. Gitu. Nah, kalau lain dulu, lain sekarang ya. Penampilan pasti sudah sangat berubah. Dari fashionnya sudah berubah. Dari penampilannya juga sudah berubah. Maaf, dari wajahnya juga sudah berubah tentunya gitu ya. Oke, kita akan melihat nih bagaimana komen-komen dari perubahan penampilan Ryan Ryle ya. Here we go. Ada yang komen ini katanya Michael Jackson bangkit dari kubur lagi. Oke. Bakatnya ya. Rezekinya. Terus juga ada yang komen juga katanya kirain VBTS ini menyala kakak. Lanjut lagi. Sudah? Oh udah. Oke, ada 2 komen itu. Nah, melihat dari 2 komen yang itu, apalagi tadi juga ada yang sempat mention ada VBTS, terus juga ada yang bilang Michael Jackson juga. Itu gimana tanggapannya? Ya, tanggapannya ya mungkin VBTS lebih keren lah. VBTS lebih keren dari segi koreonya. Michael Jackson juga senior legend kan. Ya kalau untuk disanding-sandingin ya seneng aja udah. Oke, apa sih akhirnya? Terus juga ada yang komen juga nih. Ya kita baca lagi komennya. Terus hidung lu ngapa bang? Gitu. Nah ini, ya adanya perubahan dalam wajah, ya. Yang pasti sudah banyak yang tahu juga gitu ya. Apakah kamu mengiyakan ini atau pengen menjawab dari pertanyaan ini? Iya. Oke. Ada perubahan dari hidung. Ada perubahan ya. Oke, kita akan lihat dulu nih VT berikutnya dari sebuah foto ya. Apa sih perubahan-perubahan yang memang lain dulu lain sekarang? Ini Ryan yang dulu ya? Yes. Oke, dengan rambutnya poni lempar. Oke, dengan posenya. Wah, ini tuh masih SMA. SMA ya? SMA dengan rambutnya terus oke. Kita melihat ini foto waktu SMA. Memang ada perubahannya juga ya, sangat berubah. Oh, ini pas lagi menjalankan operasi. Yes. Oke, ini tahun berapa? Tahun 2018. 2018 berarti baru ya 2017 akhir pertengahan lah. Oke, 7 tahunan atau 8 tahunan lah ya. Oke. Nah, ini melakukan operasi plastik ya, dan yang pasti yang namanya melakukan suatu perubahan itu
kan itu adalah pilihan seseorang. Tingkat kebahagiaan seseorang kan pasti berbeda-beda gitu ya. So we cannot judge buat itu. Tapi ini nih kita tampilin lagi foto yang lama dan sekarang kita lihat Ryan yang baru. Silahkan. Tarat. Slay. Nah, gimana kamu? Apakah suka dengan perubahan kamu yang sekarang? Untuk ke arah yang lebih baik suka ya. Suka ya. Apa aja sih yang dirubah? Hidung. Oke. Hidung, oke. Cuma hidung. Hidung Cuma ya? hidung. Oke, mungkin dari penampilan tata rambut dan segala macam. Oke, udah itu aja. Udah, itu aja. Oke, apa dan kenapa akhirnya kamu memutuskan untuk kamu merubah penampilan hidung kamu? Karena yang bisa tadi lihat hidungnya kan nggak ada banget ya. Ada hidungnya mah ada. Cuman emang nggak mancung. Ya, Ya udah aku coba memperbaiki untuk menutupin kekurangan aja. Oke, ini di mana di operasinya? Di Indonesia atau di luar negeri? Di Korea. Di Korea, oke. Dan kamu pengen ada Korean look-nya juga ya di situ ya? Oke. Oke, terus kalau penampilan semuanya gitu ya, kayak rambut disesuaikan juga semuanya? Disesuaikan aja. Oke. Tapi yang dulu emang sekarang juga ya maksudnya sama-sama ganteng lah ya. Maksudnya cuma perbedaan di hidung tapi ternyata emang itu sangat sentral sekali gitu. Oke. Ada lagi yang pengen dirubah? Kalau pengen dirubah tentunya manusia nggak ada yang puas ya. Nggak ada yang puas kan. Betul, gitu. betul Jadi, lagi. Kalau selagi ya pengennya dirubah lah biar jadi cowok terganteng lah di dunia. Kalau bisa ya, itu kan baru plan. Apa iya, memang sudah terencana? Ya sudah mimpi ada? aja dulu. Oh, oke, ya mimpi kan? dulu. Betul. Mimpi aja dulu kan. Betul. Oke, ya tapi kita kalau bisa menggapainya kan. Oke, betul. kan? Tapi perubahan yang dilakukan oleh plastic surgery itu kan pasti membutuhkan budget yang sangat luar biasa mahal ya. Nah, kira-kira nih, kalau boleh tahu berapa budget yang dikeluarkan untuk bisa mendapatkan penampilan seperti ini? 1 M sekian lah. What? Itu karena mungkin di Korea juga kali ya? Ya. Belum akomodasinya juga. Iya, akomodasinya, hotelnya, ya pokoknya biaya-biaya lainnya lah 1 M sekian. Oke, dari akhirnya memutuskan untuk operasi, mengeluarkan budget yang begitu besar, kamu puas dengan hasilnya? Puas. Oke, dan tambah membuat kamu lebih percaya diri lagi dan juga bahagia. Itu poinnya. Yes. Oke, tapi pernah nggak dapat tiba-tiba head comment soal penampilan kamu yang sekarang? Mungkin ada yang suka, aku lebih suka Ryan yang dulu daripada yang sekarang. Banyak ya. Pro and kontra banyak ya. Dari keluarga? Dari keluarga, karena sebelumnya saya pas mau apapun tindakannya selalu izin dulu, konsultasi. Boleh tidak, kalau misalkan boleh aku edukasi terlebih dahulu. Ya selagi itu baik, selagi itu positif, ya udah lakukan. Oke. Mungkin ada yang pengen disampaikan buat para netizen yang sempat komen negatif yang mungkin dia tidak mengerti isi hati dan isi kepala kita ketika kita pengen melakukan perubahan? Kalian juga kalau misalkan pengen ganteng atau pengen cantik, ada uang pasti kalian juga rubah kan penampilan. Iya nggak sih? Gitu kan? Oke. Jadi ya udahlah sekarang operasi kayaknya udah bukan yang tabu lagi ya. Tabu lagi ya kan. Ya poinnya gitu aja, kalau misalnya kalian pengen cantik nggak usah malu, kalau punya uang ya kalian mau operasi aja, entah mau hidung, entah mau pipi, entah mau bibir gitu kan. Oke. Selagi itu buat kalian puas dan kalian jadi cantik, kenapa enggak? Oke, ya menjadi kan? cantik nggak kenapa enggak gitu ya. Karena ada juga nih satu sahabat aku juga gitu yang merubah penampilannya juga, yang menjadi cantik, yang membuat dia juga menjadi lebih percaya diri lagi. Ada Barbie Kumalasari dan kita lihat yuk videonya seperti apa. Here you go. Aduh, ada penyanyi katanya itu K-pop ya, tapi aku nggak pernah lihat dia nyanyi. Kayaknya nyanyi balon gua ada 7 atau gimana gitu. Mana operasiannya tuh runcing banget, hidungnya kayak perosotan ini tetangga. Ya, aduh, gimana ya? Kemarin juga waktu launching, ya aku terpaksa datang aja karena diundang nggak enak. Coba deh, harusnya kalau di sini tuh dia tuh dites nyanyi, suaranya bagus mana Barbie sama si K-pop ini. Ngomong aja fales guys. Tanggapan dari Barbie Kumalasari ini kadang-kadang kalau dia ngomong tuh aku bingung antara dia muji tapi apakah dia nyela atau gimana sih? Kalau kamu nangkapnya gimana nih dari video Barbie Kumalasari ini? Mungkin lebih keren aja kali ya, operasinya lebih berhasil aku kali ya.
Ya Coba kan? mungkin pengen disampaikan ke Barbie yang lagi nonton. Coba deh tanya netizen, operasinya lebih bagus aku atau coba deh tanya netizen, operasinya lebih bagus Barbie Kumalasari atau Rian Raya? Oh, langsung buka voting loh. Oke. Ya kan? Seru nih kalau yang barbar kayak gini. Coba deh lihat. Mungkin aku juga sebenarnya sama Mbak Barbie Hah? nggak tahu kenapa. Mungkin beliau sudah tidak eksis lagi, udah tidak laku atau seperti apa, senggol-senggol. Aku tuh juga nggak paham Oh. maksud dan tujuannya beliau itu. Oke, mungkin karena lagunya lagu dangdut kan emang paling enak kalau kita tuh senggol-senggolan Iya. gitu ya. Senggol kanan, Emang dia senggol bisa- kiri. Emang dia bisa nyanyi? Oh. Emang dia bisa nyanyi? Pengen ngebelain tapi ada orang di sini, gue pengen belain ini tapi ntar Belain Baby aja. juga temen gue, jadi gue bilang, pada dasar semua orang bisa nyanyi, tapi aku belain kamu ya, nggak apa-apa, hidung. Bukannya nyanyi cuma setauku ya cuma satu lirik ya. Oh, satu lirik, oke. Iya. Iya. Dia Mungkin cuma bisa terlalu satu lirik. mahal, kan Oh, penyanyi mahal kayak gitu bayarnya per lirik. Mahal. Iya. Mahal atau nggak ada orang yang mau bayar? Iya, naik pesawat dari paling depan nyampe duluan. Jadi emang standar budgetnya emang gede banget gitu ya. Oke, tapi ntar gue belain juga nih ya. Nggak apa-apa kalau seandainya hidungnya tinggi. Yang penting suaranya tinggi, karirnya juga tinggi. Menjulang. Betul? Menjulang. Menjulang tinggi ya. Rezekinya. Sukses. Amin. 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 Oke, ntar kita seru kali ya kita undang mereka berdua ke sini ya. Ih, seru. Membara pertentangan ini ya. Dan sekarang aku pengen ngasih pertanyaan juga. Ini jawab dengan cepat. Yes. Oke? Are you ready? Thai looks atau Korean looks? Korean look. Fashion nyentrik atau basic fashion? Fashion nyentrik. Hipdut atau K-pop? Hipdut kayaknya karena dangdut lebih jujur daripada pop. Note ya. Karya viral atau karya berkualitas? Karya viral. Karena kalau kita viral pasti orang tahu kita. Oh, oke. Viral aja dulu. Itu sungguh pengakuan yang sangat jujur sekali ya, karena rata-rata pada pengen cari aman. Biasanya ngomongnya langsung berkualitas ya. Yes. Yang penting viralnya dulu. Viralnya dulu. Oke, kualitas nomor 2 lah ya. Kolaborasi dengan penyanyi dangdut senior atau dengan penyanyi K-pop? K-pop. Oke, kenapa? Suka aja. Dari segi Koreanya, dari segi cara berpakaiannya, dari segi nyanyinya. Suka ya? Korean look. Emang kenapa kan penyanyi-penyanyi Indonesia itu kan banyak yang bagus-bagus, siapa tuh bisa naikin kamu di kancah Banyak ya- penyanyi yang bagus di Indonesia, apalagi senior dangdut. Ya mau, cuman lebih kepengen K-pop aja. Oke. Tapi kalau ngomongin soal ini juga nih, kamu paling suka artis Indonesia penyanyi dangdut siapa? Bang Haji Roma Irama, legend. Oke. Tapi kan genrenya kayak jauh banget dari kamu gitu. Tapi aku bisa belajar beberapa teknik dari dia, dari cara dia di atas panggung. Suka aja. Oke. Legend aja, penyanyi dangdut Bang Haji Roma Irama. Oke. Kalau misalnya kamu tiba-tiba masuk dalam audisi ya, Yes. terus masuk kamu dalam kayak grup male K-pop, Yes. kamu pengen masuk kemana? Who's your favorite group idol? BTS. BTS. Oke. Kita aminin dulu ya. Aminin dulu. Amin dulu. Amin. Oh, amin. Oke, dan selanjutnya kalau tadi kan udah pertanyaan cepat dan sekarang ini ada kartu. Ini saya akan kocokkan. Nanti kalau misalnya saya sudah kocok terus kamu merasa kayaknya ini moodnya udah pas banget nih yang pengen ini gitu ya. Yes. Kamu bilang stop aja ya. Oke. Stop. Cepet banget, Pak. Oke, baru ngocok. Oke, kita langsung baca aja pertanyaannya. Berapa lama kamu bisa habiskan uang 100 juta? Sehari? Buat apa aja habis 100 juta? Bisa itu dikeluar-keluarin semua. Langsung barang-barang branded. Apa? Kamu penggila barang branded atau enggak? Atau penggila shopping enggak? Penggila lumayan, penggila shopping. Oh ya. Yes. Oke. 100 juta bisa dihabiskan sehari. Ya sama aku juga kayak gitu. Iya kan? Kalau misalnya mama ngasih 100 juta tuh ya, terus Iya. kalau misalnya sehari nggak habis Iya gitu ya, kan? aku suka diusir sama mama. Heeh. Katanya kenapa ada kembalian, nggak bisa habisin gitu. Yes. Ya, tos ah. Oke. Selanjutnya ya, bilang stop Stop. kalau kamu
Cepet banget. Kamera baru nge-switch. Kan aku juga pengen di zoom. Oke, langsung kita bacakan 3 hal yang bikin bete saat liburan. Temen tidur terus, gak ada yang fotoin. Teman tidur terus nggak ada yang fotoin. Oke, yang pertama temen dulu ya. Kenapa temen? Kalau salah temen tuh liburan jadi kacau. Ya, ada orang yang Muter suka berantakan. pergi liburan sama teman, tapi bangunnya telat. Oh berarti kamu tuh tipe orang kalau liburan tuh harus bangunnya itinerary-nya? pagi. Enggak juga, enggak harus itinerary. Cuman ya kita momen di saat pagi olahraga, di saat siang kita lunch, terus sore menikmati sunset lah kalau di Bali gitu loh. Momen lah aku. Momen, oke. Tapi ada salah satu teman aku yang kalau liburan tuh bangunnya siang, tidur mulu, jadi nggak ada momen. Karena partinya sampai malam kali. Iya mungkin. Jadi bete. Jadi bete Iya. ya. Oke, jadi kamu early morning ya. Terus nggak ada yang motoin. Oke, terus kalau tiduran, yang nggak tiduran itu tadi sama Yes, aja ya. yeah. Nggak ada yang motoin. Yeah. Kenapa? Karena butuh oleh-oleh itu adalah bukan cuma sekedar barang, tapi aku butuh foto-foto di sosial sekalinya media. ada yang fotoin, Jalop. fotonya tuh miring, cembung, Oke. tremor. Oke. Ya kan, padahal udah dicontohin tapi tetap aja. Tapi kalau kamu fotoin buat orang lain bakalan bagus Bagus. hasilnya. Oke, berarti lumayan perfeksionis juga ya, Yes. estetik juga ya. Yes. Oke. Jadi pengen lihat juga sosial media. Kalau misalnya pengen follow sosial media kamu, boleh dikasih tahu di mana sih? Sosial media saya itu Instagram Rians_Rayel dan TikTok di Rians_Rayel. Oke, wah kita Sama. langsung follow ya. Yes. Oke Rian, ini sebelum kita closing ya, untuk menutup perjumpaan kita juga pastinya dari tadi kan kita sudah mendengar ya, sangat menginspirasi sekali gitu, perjuangan yang tidak gampang dari kamu dari 2012 sampai akhirnya kamu pindah ke Jakarta dan punya single, dan ternyata punya single itu lagi senang-senang mencapai kesuksesan tapi ternyata mendapatkan bulian juga. Apa yang pengen kamu sampaikan supaya bisa memotivasi hidup kamu dan juga mungkin inspirasi lagi nonton? Pokoknya selagi kalian punya mimpi, kalian harus terus berjuang dengan di jalur yang benar. Yap. Pokoknya proses itu tidak membawakan hasil yang bagus. Pasti pokoknya selagi kalian punya mimpi, kalian harus menggapainya. Apalagi selagi masih muda, kalian terus gali potensi-potensi yang ada di diri kalian, terus gali dan terus kalian ciptakan itu biar menjadi kenyataan. So you have to enjoy with Yes. proses ya gitu, karena Yes. bagaimanapun juga proses tidak akan mengkhianati yang namanya hasil. Yes. Oke, Rayel, thank you banget, kamu sukses buat singlenya. Thank you, Posesif bukan Toxic. toxic ya, yang bisa dilihat juga di semua platform-platform Yes. sosial media juga gitu ya. Dan pokoknya sekali lagi kita tunggu karya kamu berikutnya, dan buat Inception saksikan terus iTalk. Sampai jumpa.